Iya. Ya Allah, kok naik nggak? Anu nggak sih? Wes metu kembusan. Gak ketok lambene abang apa ora? Partisipan. Ya langsung tidak. Halo. Tes. Ini gak Mbak Endah? Nanti ke anggotanya kok kayak enak belas. Go share screen. Benar no Mas Hatan. Share screen sama mau Bu Advanced? Sudah, saya sudah masuk. Share sini screen share ya Advanced sama ini dulu. Iya, screen share. Advanced sharing option. All per. Please waiting the host will let you soon. Tandang mulai tak? Lah, iki lah cek siji jian anggotanya sing mlebu room. Endah memang kuwi. Endah. Lah yo karo kan sitok admin. iki lho. Tidak sisa. Di admin se. Jadi mlebu kabeh. Lah yo mesti iki diizinkan toh. Bu share screen kan ya? Mbak Endah, Rene yo. Share screen. Hai. Hai Endah ada di sini. Kita nang sini. Mbak Endah bisa ngendi? Sebentar. Share ya. Ini. Advance lah ya. Untuk nge-share. Sini benar itu masuk. Oh, barang indah. Ya. Tar. Partisipan. Admit all ya. Halo. Ya. Iki apa? People entered. Ayo. Betul. Simpian ini. Nanti punya aku di ini ya. Pak, dibuka ya, share screen-ku. Loh, ini bisa nggak? Share screen-ku. Mood. Dia nggak bisa ngomong. Kita nggak bisa dia ngomong. Udah siap, Mbak? Nah, di rumah Aku belum bisa share screen. Bisa di host Maritato. Ya wes nyok. Tak kasih. Ini gambarnya nih ada. Pak diomongi kepada seluruh peserta. Tumpuk rame ya, tumpuk. Iya. Oke. Berapa orang, Bapak? Berapa orang? Ada video.
sana atau tinggal di sini? Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak-mbak dan Mas-mas dari Pondok Pesantren Al-Ma'ruf, Bandar Lor. Terima kasih atas kehadirannya. Siang ini kita bersama-sama persiapan akan pelaksanaan SMD ya. Nah, yang kemarin sudah disampaikan sama pendampingnya bahwa nanti akan ada pelaksanaan SMD, survei mawas diri di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ma'ruf. Dan sebelum memulai SMD, kita dari Puskesmas Sukorame mengadakan kegiatan yaitu pendampingan atau pelatihan sebagai kader kesehatan yang ada di Pondok Pesantren. Oke. Dari sini sudah hadir semua atau masih ada yang belum hadir? Nah, nanti seumpamanya ada temannya yang belum hadir, nanti akan kita share di YouTube channel Puskesmas Sukorame. Oke, kita absen dulu. Sebelum memulai materi yang pertama, kita absen dulu. Silakan chat nama dan sebagai kader kesehatan khususnya bidang apa. Kalau ada, kalau tidak ada ya nama saja. Oke, silakan chat. Oke, sambil jalan, sambil jalan kita langsung saja ke materi yang pertama ya. Nah. Materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar Poskestren. Poskestren sebagai pusat promotif yang ada di pondok pesantren. Ibaratnya kalau di sekolahan itu ada UKS, di pondok pesantren itu ada Poskestren, ya. Nah, untuk tempat poskestren sendiri bisa bergabung menjadi satu gedung dengan yang ada di pondok pesantren, bisa juga ada bangunan khusus yang dimanfaatkan sebagai seperti poskestren atau kayak ruang UKS seperti itu. Jadi bisa sendiri atau bisa bergabung dengan ruangan lain. Nah, kegiatan poskestren sebelum kita melaksanakan kegiatan musyawarah pembahasan kesehatan di Poskestren, kita merencanakan SMD. Nah, SMD rencananya akan dilaksanakan di minggu ketiga ya, dari hasil RTL yang dari Dinas Kesehatan kemarin, rencananya akan dilaksanakan SMD di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf pada minggu ketiga. Nanti yang di SMD apa saja akan diterangkan di belakang ya. Setelah SMD nanti direkap SMD-nya itu, kemudian dimusyawarahkan bersama dengan bisa pengurus, pengasuh, dan kader kesehatan serta perwakilan dari santri di Pondok Al-Ma'ruf. Ini survei mawas diri yaitu kegiatan mengumpulkan dan mengolah data yang bisa meliputi kegiatan survei PHBS, mengetahui masalah gizi, mengetahui masalah kesehatan.
Tujuannya supaya kader Poskestren mampu melakukan telaah mawas diri dan memperoleh informasi tentang keadaan atau masalah yang dihadapi di lingkungan pondok pesantren. Yang melakukan SMD yaitu adalah kader kesehatan. Jadi mbak-mbak dan mas-mas semua yang ada di sini kan sebagai kader kesehatan. Jadi nanti bisa dibagi berapa orang yang melakukan survei mawas diri PHBS, berapa orang yang melakukan survei mawas diri ukur tinggi badan, berat badan, berapa orang yang observasi keadaan lingkungan sekitar di pondok pesantren. Nah, untuk sumber pembiayaan Poskestren bisa dari pondok pesantren tersebut, bisa mungkin kalau ada bantuan dari pihak swasta atau juga mungkin ada bantuan dari masyarakat atau dari bantuan pemerintah. Oke. Untuk kegiatan Poskestren itu yang memfasilitasi adalah yang memanfaatkan adalah seluruh penghuni pondok pesantren dan bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar pondok pesantren. Oke, ini adalah materi yang pertama tentang pengenalan pondok pesantren. Untuk materi yang berikutnya, konsep dasar itu Mbak Ida ini namun di banyak rumah. Kamu tahu Mbak Ida? Iya, kan ini bukan. Oke. Untuk materi yang berikutnya tentang kesehatan lingkungan di pondok pesantren akan disampaikan oleh Sanitarian Puskesmas Sukorami. Kepada yang bertugas, Mbak Endah Ramawati, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau di-unmute ya, jadi nggak dengar suaranya ini. Baik, ada berapa ini ya? Berapa peserta ini? Totalnya ada berapa peserta ini? Coba di-unmute semua, di-mute semua. Kok semua di-unmute ya? Jadi nggak kedengeran. Oke, ada berapa peserta ini, Mbak? Belum nambah? Belum menambah? Dereng. Oh, dereng. Dereng, Bu. Baik, baik. Ya. Baik. Ngomong, korek. Lah ya kok main ngomong. Baik. Untuk materi yang pertama ini saya akan mencoba untuk saling sharing ya, sharing aja tentang pondok pesantren yang sehat. Itu jadi nanti kita melihat dari sisi kesehatan lingkungannya ya. Merasa pondok pesantrennya sehat enggak sih? Sehat. Sehat, yakin. Yakin. Yakin, baik. Kita coba dievaluasi ya. Baik, perkenalan dulu ya. Nama saya Indah Ramawati. Kebetulan saya sebagai sanitariannya Puskesmas Sukorami. Kayaknya ini mbak-mbaknya yang saya lihat ini kayaknya baru semua ya. Saya kok belum pernah berkunjung di Al-Ma'ruf, belum pernah ketemu mbak-mbaknya kayaknya. Ya, masih baru. Berapa lama? Berapa lama mondok Mbak Binti ini? Berapa lama? Baru setahun. Berapa? Setahun. Mbak Nadifatul, berapa lama? 2 tahun, Bu. 2 tahun. Oke, baik. Baru semua ya? Baik. Kita pantesan di Al-Ma'ruf kayaknya nggak pernah ketemu sama mbak-mbaknya. Baik, langsung saja ya kita menyimak di PowerPoint-nya. Baik,
merasa pondoknya sudah sehat, kita evaluasi bareng-bareng ya. Baik. Yang pertama, pondok yang sehat itu harus bersih, tidak ada genangan air, sampah tidak berserakan, udara segar dan nyaman, tersedia air bersih yang dekat, tersedia jamban sehat. Dari ini sudah semua? Masuk semua? Insya Allah. Allah, baik. Kita lanjut. Tidak terdapat faktor lalat, tikus, kecoak, nyamuk. Ada enggak? Senyum. Baiklah. Terus yang selanjutnya adalah bangunan yang memenuhi syarat kesehatan. Kita lanjut ya. Ini ada yang masuk juga kayaknya. Baik. Persyaratan ruang tidur di ponpes, di pondok pesantren. Yang pertama bersih. Insya Allah Al-Ma'ruf sudah bersih. Karena yang saya lihat perempuan sudah bersih, yang laki-laki nanti kita evaluasi. Untuk yang selanjutnya dinding sudah bersih, tidak berjamur. Cuman ada yang lembab ya kayaknya ya. Yang masuk habis dari dalam itu, masuk itu yang biasanya untuk ngaji, sampingnya untuk ngaji bersama itu kayaknya masih lembab ya, betul? Iya. Iya kan, masih lembab. Tidak berlumut, enggak di sana? Enggak. Boten. Betul, baik. Lantai tidak licin, mudah dibersihkan, rata dan tidak retak. Kayaknya ada yang plester ya Mas Ian. Ada yang retak? Ada yang masih bolong-bolong? Ada belum? Nah, Ya. berarti sudah kelihatan ya. Baik, untuk tangga kayaknya tangga enggak ada ya. Ih, Masya Allah. Tangga enggak ada ya kayaknya. Enggak ada tangga toh di sana? Ada Bu. Ada di Ada. Putra ya? Pondok Putra? Pondok Di Pondok Putri ada Bu. ini sudah ada ya? Maaf mungkin saya yang enggak update, yang belum sowan ke sana lagi. Berarti ada Pondok Putri ada tangganya. Ini yang Putra kok enggak ada sama sekali ya? Ada ya? Maaf, ada ya? Kayaknya enggak muncul. Coba. Oke. Ini ya. Ada. Masih 6 orang. Baik. Gak apa-apa kita tunggu. Oh, ada. Mas santrinya Mas Nur Ikhwan, nggih. Nggih. Iya, baik. Aziz Nasrullah baru join. Baik. Kita lanjut ya. Baik. Pak Sapin banyak yang Pak Sapin tadi. Baik, kita lanjutkan. Syarat bangunan. Baik, nih sekarang syarat ruang tidur setelah dari kebersihan, dindingnya, terus pencahayaannya itu adalah ini. Ruang tidurnya satu ada jendelanya, pencahayaannya cukup. Gimana cara mengukur pencahayaan? Pencahayaannya itu diukur dengan kasat mata caranya. Kalau dengan alat luxmeter itu 200 sampai 300. Tapi kalau dengan kasat mata itu akan terlihat apabila kita membaca di ruangan tersebut tidak menggunakan lampu, tidak menggunakan lampu listrik, kita bisa membaca dengan jelas, tidak perlu mengenyitkan dahi ini, itu berarti sudah bagus pencahayaannya. Terus laju ventilasinya itu 0,15 sampai 0,25 meter per detik. Jadi tidak ada semilir angin yang tidak menyebabkan lembab, panas di dalam ruangan itu. Terus kepadatannya mencukupi, maksudnya kepadatan ruangnya mencukupi. Jadi satu orang itu berdasarkan SNI itu membutuhkan 7 meter persegi per orang. Tapi kalau berdasarkan ini peraturannya Ponpes itu 4 meter persegi sudah cukup. Jadi kalau satu ruangannya di Pondok Putri itu yang saya lihat itu karena sampingnya yang untuk ngaji sama yang belakangnya itu diisi 3 sudah cukup. Sekamar isi berapa ya? Banyak. Isi berapa? Banyak. Oh banyak, isi banyak, baik. Terus tempat alas tidur harap dijaga kebersihannya. Nah, menurut gambar ini menurut Mbak dan Mas ini memenuhi syarat enggak? Halo? Bu, mohon maaf, PPT-nya belum Oh, belum ya?
sebentar. Menampilkan. Oh, PPT-nya belum masuk. Oh, PPT pantesan, enggak paham. Sebentar. Sudah masuk? Belum, Bu. Ngelek sebentar, ngelek dulu. Ngelek ini, sebentar ya. Pantesan kok enggak nyambung, Mbaknya. Ini nih. Sudah belum? Sudah masuk? Sudah ada, Mbak? Belum. Masih belum ya? Nah, Bisa stop aja. Oh, share. Tetap belum ya? Sudah. Oh, sudah, baik. Nggak perlu diulang ya, kayaknya. Langsung aja, langsung yang sudah tadi ya. Kalau dari gambar Oke. ini yang perlu diperbaiki apanya? Ayo. Apanya? Yang perlu diperbaiki ada nggak? Atau memang ya seperti ini bagusnya? Cahayaannya mungkin, Bu. Cahayaannya kurang. Terus apa lagi? Apa lagi? Pas? Pas? Baik. Lanjut. Begini, harusnya jendela itu berfungsi untuk pencahayaan dan ventilasi, tapi ini malah ditutup. Jadi diusahakan untuk tidak seperti itu. Karena kalau ini Al-Ma'ruf ya ini ya. Iya, Bu. Kalau Al-Ma'ruf kayaknya enggak terlalu banyak barang ya yang nutupi jendela. Cuman yang ke arah dalam itu memang sengaja jendelanya sengaja ditutup ya kayaknya ya. Ke arah dalam, yang Pondok Putri ya, itu ke arah dalam itu memang sengaja ditutup karena kelihatan dari arah dalam kayaknya. Baik, terus pencahayaan itu harusnya ruangan itu harus terkena cahaya matahari. Kalau nggak pagi hari seperti ini, itu bisa malam hari seperti ini. Maaf, PowerPoint-nya bisa kelihatan ya? Materinya bisa dilihat? Bisa, Bu. Jelas ya, insya Allah. Jelas ya? Belum. Iya, Masnya boleh tanya atau mau usul dan bagaimana boleh. Masnya kelihatan nih. Bisa join. Submitnya sudah 7 orang. Baik, lanjutnya adalah sarana kesehatan lingkungan. Sarana kesehatan lingkungan itu meliputi apa saja? Yang pertama, sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran atau WC, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah. Itu yang paling penting di situ. Jadi pondok pesantren itu kalau ininya sudah keempat ini sudah mulai sudah mulai terjaga, memenuhi syarat, pasti pondoknya pasti bersih lingkungannya dan memenuhi syarat. Yang pertama air bersih. Air bersih itu yang pertama otomatis memenuhi syarat dari segi fisik, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, terpenuhi persyaratannya dari segi mikrobiologis, bakteriologis. Jadi dengan pemeriksaan kayaknya pondok pesantren pernah ya saya ambil. Oh, Mbaknya baru semua. Jadi belum paham. Dulu pernah kita ambil. Pernah. Pernah ya? Pernah. Pernah. Oh ya, berarti itu sudah lama. Nah, kita ambil dan hasilnya alhamdulillah untuk Al-Ma'ruf bagus. Cuman kemarin ngambilnya masih di depan karena belum sowan ke itu. Jadi kita ambilnya di depan aja. Baik, terus bakteriologis, terus kimia. Kimianya itu juga sama dengan pemeriksaan laboratorium yang kemarin kita ambil. Dari segi kualitas sudah, dari segi fisik sudah, sekarang dari kuantitas juga harus terpenuhi. Kuantitas itu terpenuhi minimal 6 liter per hari, per orang ya. Maaf, kalau di Al-Ma'ruf pernah kehabisan air? Jarang, Bu. Selalu terpenuhi kok, Bu, biasanya. Sudah bagus. Terus letaknya sudah bagus kalau di Al-Ma'ruf. Persyaratannya nih. Persyaratannya air sehatnya. Kalau air minumnya pakai apa? Air minumnya pakai air ulang. Air isi ulang? Air Di enggak, dalam. Bu, air sendiri.
Oh, rebus sendiri di dapur itu ya, di dapurnya itu. Oke. Di belakang, Bu, iya. Ya, yang di dapurnya itu. Itu masih depannya masih ada genangan air enggak? Sudah hilang? Nggak ada, Ibu. Oh, sudah enggak ada. Baik. Kita lanjut, nggih. Persediaan airnya diutamakan dari PDAM apa sumur? Sumur ya kayaknya. Halo? Baik. Bersih kok, Bu, bersih. Oh, bersih. Baik. Jumlah airnya mencukupi. Sekarang yang saya tekankan air minumnya direbus ya. Sudah tahu cara merebus yang benar? Sudah pernah dapat penyuluhan dulu ya kayaknya. Masih ingat? Halo? Nggih, Bu, nggih. Oke, masih ingat Mas penyuluhan air kalau merebus air yang benar? Lupa. Baik, saya ulang. Jadi merebus air yang benar itu mendidih, setelah mendidih itu harus 8 menit atau 5 menit dibiarkan mendidih dulu. Sampai mendidih, 5 menit setelah mendidih baru dimatikan. Tidak mendidih langsung dimatikan. Karena tidak mematikan yang ada di... Ini ada yang mahasiswa kesehatan enggak? Ada ya? Mahasiswa kesehatan, Bu. Oh gitu. Ada, Bu. Ada ya. Yang perempuan mahasiswa kesehatan semua, Bu. Oh begitu, nggih wis paham berarti. Baik, sekarang kamar mandinya malah cepet nanti untuk yang dijadikan ininya. Apa? Surveinya. Baik, kalau WC-nya itu sudah paham nggih? Harus konstruksinya leher angsa, ventilasi dan pencahayaan cukup, tidak mencemari sumber air. Ini yang paling susah ya, ada nyamuk dan kecoa ini sering. Sekarang kalau apa namanya? Kalau jumlah WC-nya idealnya itu setiap 15 santri itu mempunyai 1 WC, 1 kamar mandi. Setelah penambahan 15 kelipatan 25 baru ditambah lagi 1. Tapi kalau di Al-Ma'ruf kayaknya sudah banyak ya, karena untuk jaga kalau mujahadah kubro itu ya kayaknya. Dan masih bersih-bersih. Betul, nggih. Kayaknya seperti itu. Di belakang kayaknya sudah banyak dan bersih. Itu dipakai sama santrinya enggak? Kadang dipakai, kadang enggak. Oke, tapi dibersihkan ya, dibersihkan. Sudah bagus kalau ininya. Baik, kalau tempat sampahnya bagaimana? Pengelolaan sampahnya? Aman, Bu, aman. Amannya bagaimana, Mas? Pak Aman? Maksudnya tetap terkoordinir, Bu. Semuanya kalau sore itu, iya. Selalu diambil? Nggih. Oh, baik. Jadi, gini, pembuangan sampah yang benar itu, ini ya, tempat sampah yang benar, 1 harus tertutup. Sudah tertutup semua? Nggih, Bu. Sudah ya? Sudah. Baik. Tempat sampahnya kuat, tahan karat, permukaannya yang dalam itu rata atau licin. Tempat sampahnya itu dikosongkan setiap sore. Sudah betul? Kayaknya tadi materi. Nggih, Bu. Nggih. Ada yang penuh sampai melebihi tutupnya gitu, sampai munjung bahasa Inggrisnya. Pernah? Pernah, Bu. Cuma kan setiap sore itu dikumpulkan di luar oleh nanti petugas dari sampah dari Kediri itu ambil, Bu. Baik, nggih, baik. Baik, nggih. Ya nanti kalau misalkan ada monggo nanti di ini ya, diperbaiki pelan-pelan. Terus setiap radius 10 meter itu harus ada tempat sampah 1. Kalau di ruang terbuka misalnya halamannya atau yang belakang itu dikasih lagi 1. Ngaten nggih? Setiap 20 meter. TPS-nya ada di mana ya? Saya kok lupa. TPS-nya di mana? Dalam itu ya, parkiran itu ya, Mas ya. Betul. Apa, Bu? TPS, tempat pembuangan sampah sementaranya di mana? Di belakang pasar bandar. Di belakang pasar bandar. Belakang pasar. Halo cantik. Sekarang Bukan, Bu. di gerbang belakang pondok, Bu. Oh, di gerbang belakang pondok sama gerbang depan pondok, Bu. Maaf, kita konfirmasi ya.
Kalau yang depannya pondok itu dulu kan dipakai untuk TPS, ya kan? Yang dulu maaf kayak lubangan yang di banyak itu sekarang sudah tertutup semua? Sudah tertutup semua? Sudah ya? Baik, nanti kita soal lagi lah. Nggak kelihatan nanti. Baik, terus yang terakhir yang terakhir Mas Fatan lihat. Yang terakhir adalah tersedia penampungan air limbah. Penampungan air limbah penampungan air limbahnya itu biasanya kalau di pondok pesantren nggak ada ya, kayaknya langsung dimasukkan ke kota nggih. Ini yang ngobrol sendiri tolong di-unmute ya. Tolong di-unmute yang ngobrol sendiri. Nggih, Bu. Punten. Oh, teleponnya. Di-unmute dulu yang rame, yang mendengarkan aja yang di-mute. Baik, penampungan air limbahnya harus tertutup ya. Monggo. Selesai. Baik, habis itu nanti monggo dipikirkan cara berkalanya, kegiatan berkalanya, pembersihan kamar mandi, lingkungan, dan pembersihan kamar juga harus diperbaiki. Monggo kalau mau ada lomba kebersihan kamar dan kerapian kamar silakan. Ini kita ambil saat inspeksi di pondok pesantren, tapi kayaknya bukan Al-Ma'ruf. Mohon maaf, saya salah info, ternyata Al-Ma'ruf. Saya ambil dari pondok pesantren. Dan sekarang sudah bersih. Ini seperti ini. Nah, nih seperti ini. Mau nyontoh? Baik, itu aja. Ada pertanyaan nanti via chat ya. Karena waktunya terbatas. Itu nggih? Iya. Iya. Ada pertanyaan toh? Orang ngampus ya. Jalur tanda tangan aja. Saya jam nanti kita jawab. Itu nggih? Nggih, Bu. Ya, terima kasih dari saya. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bu Tias tentang gizi. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sini. Kedengeran lo dari sini. Aku tangi turu kayak pindahin sini lagi. Zoom, Cok. Biar tak Putri. Iya, tenang ya, Mas. Mas, halo. Ini sudah terlihat. Halo, Bu. Terlihat materinya. Sudah terlihat materinya. Dereng. Udah, Bu. Oh, sudah. Digeser. Aman gizi. Iya, Ibu Tias. Namun. Pedoman gizi mangan sing akeh. Sopirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Materi yang kedua ya, Mbak-mbak dan Mas. Kenalan dulu. Kenalan enggak ini? Apa langsung materi? Kenalan dulu dong, Bu. Kenalan ya. Dengan Ibu Tias. Keren ganggu Sopirin nih. Ini dengan Ibu Tias, nutrisionis atau petugas gizi. Mas saya di Bandung loh, dekatnya situ juga. Nanti kalau misalkan lewat di depan rumah yang Bandelor Gang 5B ya bisa mampir nanti ya. Oke, langsung saja ya. Dipanggil Mbak atau ada ini Mas?
Tuh. Halo. Pas saja, Bu. Ada Bu, ada aja, Bu. Oke, lanjut ya. Materi yang selanjutnya Kesehatan. adalah Mina malah bubuk nih. halo anak-anak, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, dengar Bu. ya? Nggih, Bu. Belum Nggih, sarapan, Bu. Oh, belum sarapan. Sarap. Padahal siang loh ini. Sudah mau 2 kali nih makan siang. Cocok sama ini nanti ya, tentang materi tentang Pakai strain, Bu. Lans, Bu. Oh iya, lanjut. Oke. Lanjut ya, soalnya dibatasi waktu. Lanjut, Bu. Oke, ini tentang pedoman gizi seimbang dan penilaian status gizi. Nah, kita masuk ke konsep dasar dulu ya mengenai tumpeng gizi seimbang. Di sini ada tumpeng. Nggih, wah tumpeng sok ngeleh, Bu. Lapar kan? Lihat tumpeng. Jadi, makanan yang kita makan itu harus mengandung aneka macam zat gizi ya. Nah, apa aja zat gizinya? Yang paling utama adalah makanan pokok itu yang mengandung karbohidrat, ya. Yang paling bawah sendiri ini. Jadi kan tumpeng kalau semakin ke atas kan semakin mengerucut ya. Nah, yang paling bawah ini kan yang paling lebar. Ini adalah porsi dari karbohidrat. Karbohidrat itu dari apa? Dari makanan pokok. Saya kok gile. Chat. Ya. Oh, halo. Iya. Makanan pokok itu bisa nasi, bisa mie, bisa roti, atau mungkin kentang, ya. Itu adalah sumber karbohidrat. Susu, Bu. Susu. Oh, belum masuk ke susu, ya. Jangan terburu-buru. Nah, kemudian semakin ke atas, setelah karbohidrat ada yang namanya lauk, ya. Sorry. Ke atas ada yang namanya sayuran dan buah-buahan. Itu yang mengandung vitamin dan mineral. Nah, semakin ke atas lagi, kebutuhannya juga lebih kecil dari yang tadi, tapi tetap penting ya. Itu adalah protein. Protein bisa dari nabati maupun hewani. Yang dari protein hewani ini bisa dari ikan, daging, telur. Kemudian yang dari nabati bisa dari tahu atau tempe. Paling atas ini apa? Kira-kira ini adalah asupan dari gula dan garam. Jadi tidak boleh banyak-banyak sebenarnya ya gula dan garam, tapi dia tetap dibutuhkan oleh tubuh. Gitu ya. Jadi jelas. Nggih, Bu. Setiap kali makan ada yang paling bawah apa? Karbohidrat. Kemudian ada yang vitamin dan mineral. Kemudian lauk sebagai sumber protein nabati dan hewani, dan paling atas adalah garam dan gula. Nah, ini pengertiannya. Jadi gizi seimbang itu apa? Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yang dengan memperhatikan prinsip. Prinsipnya ini bisa dibaca. Oke, next. Sekarang masuk ke 4 pilar gizi seimbang. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, pilar pertama adalah 1. Mengkonsumsi pangan yang beraneka ragam. Nanti saya jelaskan, sumber karbohidrat atau makanan pokok itu tidak hanya nasi. Jadi adik-adik bisa makan jenis karbohidrat yang lainnya, misalkan roti, kentang, mie, ataupun apa ya, jagung, itu juga merupakan sumber karbohidrat. Kemudian lauk-lauk jangan melulu tahu atau tempe saja, tapi divariasi. Gitu ya. Gitu. Kemudian mahal, Mak. Sayur itu gimana? Jadi. Kemudian sayur jangan melulu bayam, wortel, kangkung, tapi divariasi. Banyak sekali sayur di luar sana yang tetap harus dimasukkan ke menu sehari-hari, gitu ya.
Apalagi yang nggak suka sayur. Ada ya yang nggak suka sayur di sini. Ada? Iya Bu. Sobirin Bu, Bukan Sobirin nggak suka bukan sayur nggak Bu. bukan nggak suka sayurnya Bu, cuma nggak suka masakannya Bu. Cara mengolahnya ya. Nggih Bu. Nggih Bu. Ini sebelum saya lanjutkan untuk Hambar. untuk makannya ini Nggak ada. ikut di pondok ya? Nggih Bu. Oh, Nggih. oke, nanti sehari berapa kali, Mas, Mbak? 2 kali Bu. 2 kali. Itu pagi sama siang atau siang sama malam atau gimana? Pagi sama sore Bu. Berarti siang cari sendiri. Nggih, kadang ya ada yang tirakat Bu, nggak makan gitu. Ya. Oke, nanti di akhir akhir materi nanti saya mau tanya tentang menunya sedikit gitu ya, di sana variasinya bagaimana. Gitu ya. Nggih Bu, nggih. Dikasih makan Bu. Dikasih makan Bu. Makanya online ya. Ditransfer. Baik, lanjut ya. Pilar yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi sekilas sudah dijelaskan sama Bu Indah yang pertama tadi ya. Seperti kebiasaan mencuci tangan pakai sabun kayak gitu ya. Kemudian pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Nah, ini jadi selain makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, juga perlu melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Contohnya seperti apa? Kira-kira apa yang biasa dilakukan? Panjat pinang. Aduh, ngawur. Oke, nggak apa-apa kalau ada loh ya. Roan. Bersih itu ada ya setiap seminggu sekali ya? Setiap pagi lari-lari. Oh, setiap pagi lari-lari. Oke, itu juga bagus. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat juga nggak kalah adalah mempertahankan dan memantau berat badan normal. Jadi nanti juga saya jelaskan bagaimana cara menghitung berat badan ideal. Gitu. Coba dicek berat badan dan tinggi badannya masing-masing individu sudah sesuai dengan. Sobirin 90 kilo Bu, Sobirin Bu berat badannya. Ada ya 90 kilo di situ ya? Sobirin Bu. Tingginya berapa kalau berat badannya 90 kilo? Enggak Bu. Bohong itu Bu, bohong. Orangnya tingginya hampir 2 meter Bu. Oke, ini selanjutnya ini. Nah, ini namanya adalah piring makanku. Jadi, sajian sekali makan itu yang saya jelaskan tadi, ada makanan pokok, itu porsinya pasti lebih banyak dari yang porsi lain. Dan buah-buahan dan sayuran. Jadi, makanan pokok dan sayuran porsinya sama ya. Jadi, setiap kali makan harus ada ini, diusahakan ya. Sebelum makan harus cuci tangan dahulu pakai sabun. Kemudian minumnya yang sehat itu utamakan air putih, dan satu lagi yang paling penting batasi penggunaan gula, garam, dan minyak. Bu, kalau makannya sayur-sayur kemarin gimana Bu? Sayur blenderan gitu ya? Iya Bu. Betul Bu, maksudnya sayurnya masakannya udah. Biasanya sayurnya gitu, itu 3 hari, 2 hari, 4 hari gitu Bu. Sampai 4 hari sayur apa Mas? Kan masakannya kan masakannya ini toh Bu, terus kemarinnya itu dihangatkan lagi gitu Bu. Sebenarnya kalau makanan yang dihangatkan terus menerus itu ya itu bisa menambah kandungan. Jadi semakin sering diingat atau dipanaskan, natriumnya semakin mengendap, jadi semakin banyak kandungan garamnya. Jadi akhirnya tidak sehat, sebenarnya seperti itu ya. Apalagi kalau sayurnya bening bayem, apalagi bayem nggak boleh diingat lagi lah ya. Ingat-ingat ya. Pas bening bayem nggak boleh diingat lagi atau dihangatkan lagi, nanti bisa menjadi racun. Oh gitu toh Bu. Darah tinggi Bu. Enggak, bukan, beda lagi. Oh, yang natrium tadi ya bisa menunjukkan. Enggak, biasanya kan orang tua-tua gitu kalau habis makan bayam itu langsung darah tinggi Bu. Oh, kejedit boyoke. Beda.
Kalau darah tinggi itu faktornya memang salah satunya dari makanan karena kandungan garamnya terlalu Kira zoom malah apa itu gujuluk itu. Kalau bayam nggak ada hubungannya sama darah tinggi, kecuali kalau masaknya terlalu asin, nah itu bisa menyebabkan darah tinggi. Kalau bayamnya sendiri itu tinggi Fe, itu bisa menambah. Lanjut ya. Oke, ini. Jenengku Meldi. Halo, Mas, Mbak, Adik, Nggih, Kakak. Bu. Ini Bu, monggo, ada Bu, monggo. 10 pesan gizi seimbang. Nah, ini bisa dibaca. Aku tangi turu isin lah. Bagus sekali ya ini. Pertama, satu apa? Tetap mensyukuri dan nikmati aneka ragam makanan setiap kali makan dan seterusnya. Banyak sekali ya. Wah, Ini. carane mensyukuri makanan Mae gimana, Bu? Ngetake panganan, Ren. Makanan Tak kirim panganan Ren. Anu, Ibu mending survei, Bu. Terus survei makanan sini, Bu. Iya, memang. Iya, Bu. Jadi Intinya survei ke sana. Jadi ngerti, Bu, kadang ini sayur berapa hari, ini sayur berapa hari, itu paham. Ya, benar. Nanti kita agendakan ya survei ke sana, menunya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan gizi seimbang untuk anak-anak pondok pesantren atau belum. Tetap kok diagendakan, jangan khawatir ya. Nggih, Bu. Siap, Bu. Ditunggu, Bu. Dipanggil, Pak. Yang penting kita tetap minta Sampai dipanggil, Pak. sama kerjasama Dipanggil dengan Ajis teman nih. pondok ya. Heeh. Terus, Bu, lanjut, Bu. Oke. Ini. Nah, ini ada satu lagi yang paling penting. Aku Ada kebiasaan makan yang buruk. Nih, berbagai faktor yang memicu terjadinya masalah gizi pada usia sekalian ini ya. Kebiasaan makanan yang buruk, kemudian pemahaman gizi yang keliru, dan kesukaan yang berlebih terhadap makanan. Ada yang cewek misalkan pengen diet, tapi karena pengetahuan tentang diet yang sehat itu didapatnya mungkin dari internet yang asal comot, akhirnya jadinya dia malah kekurangan zat gizi. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Wedok, Bu, biasanya, Bu. Nah, yang cowok pun gitu, terkadang tidak suka pada makanan tertentu. Akhirnya Nggih, Bu. fanatik pada makanan tertentu, meninggalkan makanan yang tertentu itu tadi. Tapi insya Allah sehat semua, Bu, di sini, Bu. Amin. Oke, selanjutnya tentang anemi. Anemi ini khusus untuk yang cewek. Yang cewek masih hadir ya? Halo? Nggih, Bu. Oke. Anemi ini apa? Anemi ini adalah kurang darah istilahnya yang paling mudah dipahami. Nah, Anemi itu apa, Bu? Anemi, nah ini kondisi kadar Hb dalam darah itu lebih rendah daripada yang normal atau standarnya. Nah, perlu diketahui kadar Hb normal itu berbeda-beda pada tiap jenis kelompok umur. Penyebabnya banyak, ada 3 ya, diantaranya kehilangan banyak darah itu biasanya proses melahirkan biasanya. Yang kedua, kerusakan sel darah itu sendiri. Yang ketiga adalah gangguan produksi sel darah merah. Ini biasanya karena kurang nutrisi pada makanan yang dimakan sehari-hari. Nah, gejalanya seperti apa? Biasanya kalau yang diserang otak, dia pusing, berkunang-kunang, ngantuan, capek, lesu, konsentrasi menurun. Apakah ini semua ada pada tanda-tanda kalian saat ini? Kalau ada, Tidak ada, Bu. Sehat. Bu. Nah, kalau diserang otot, biasanya dia seperti ini. Prestasi kerjanya menurun. Kalau yang diserang dia intestinal, biasanya mual kembung. Nah, ini dilihat. Menurut WHO, penentuan anemi tidak itu seperti ini. Jadi kalau laki-laki dewasa, dia kurang dari 13 gram per dl itu dikatakan anemi. Kemudian perempuan dewasa sekian, hamil, balita, anak-anak sekian ya. Jadi kalau kalian termasuk golongan mana? Laki-laki dewasa dan perempuan dewasa ya? Sekian ya. Nggih, Bu. Nggih. Dan di bawah 12. Oke.
Kemudian ini, nah tadi saya jelaskan kenapa sampai kekurangan anemi, di antaranya adalah makanan yang tidak cukup. Contohnya apa? Makanan yang tidak mencukupi Fe. Protein hewani biasanya. Protein hewani kalau asupannya kurang, biasanya dia anemi. Karena zat besi ini biasanya banyak terdapat pada protein hewani ya. Jadi jangan tahu tempe melulu, harus diusahakan dari hewani ada di menunya di pondok gitu ya. Oh, nggih Bu, siap. Tapi ada kan menunya? Hewaninya pasti ada. Menunya ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ada ya. Nah, ini pencegahan anemi seperti apa? Makan makanan yang mengandung Fe, tadi yang dari sumber protein hewani. Kemudian menghindari makanan yang sebagai penghambat absorpsi Fe, contohnya teh. Jadi jangan banyak-banyak minum teh ya, dia bisa menghambat absorpsi Fe. Makanannya yang mengandung Fe sudah banyak, tapi kalau pas minumnya teh, dia bisa menghambat penyerapannya. Jadi semacam satu yang bermanfaat, satunya menghambat. Jadi lebih baik minumnya itu air putih atau jus yang mengandung vitamin C. Jus jeruk itu lebih bagus lagi. Pemberian Fe biasanya pada remaja putri usia 12 sampai 18 tahun ini wajib ya. Pemberian Fe belum ngasih sih. Nanti survei sekaligus ngasih Fe ya. Nanti ada kesempatan kita survei menu plus nanti ngasihkan tablet tambah darah untuk yang perempuan, yang putri ya. Nanti dibantu membagikan ya mbak-mbaknya ya. Halo. Iya, Bu. Sama nanti minta data jumlah data santri putrinya berapa, nanti sekaligus saya hitungkan berapa kebutuhannya. Wadah, Bu. Iya, mangannya oke-oke, Bu. Fe loh ini, bukan makanan loh ya. Saya bagikan Fe. Oh, gitu. Ini nanti bentuknya seperti ini. Kira pakanan, Ibu. Cara minumnya diingat-ingat, hanya seminggu cukup 1 kali saja ya. Seminggu 1 kali tablet ini saja nanti. Jadi 1 bulan cukup minum 4 kali. Minumnya malam hari. Laki-laki nggak dapat dong, Bu. Teknisnya gimana nanti lebih lanjut kita jelaskan nanti aja ya. Sekarang kita persiapan ini. Ya. Nggih, Bu. Oke. Untuk selanjutnya cara mengukur status gizi sudah pernah tahu? Dereng, Bu, aku dereng tahu ya. Oke, cara menghitungnya itu rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Terus. Contohnya misalkan si A berat badannya 50 kilo, tinggi badan 160 cm. Berarti caranya 50 km tadi, 50 dibagi kilometer, 50 kilo dibagi 160 cm dijadikan meter, jadikan 1,6 ya. Kemudian dikuadratkan. Nanti ketemunya berapa? Dikatakan normal, IMT-nya itu 17 sampai 23,5 itu normal. Di atasnya 23,5 itu overweight. Kalau di bawahnya 17,5 itu dikatakan kurang berat badannya. Oh, ngoten toh, Bu? Enggak. Bukakan ini dulu bentar. Gimana, Bu? Benar-benar. Komputerku kamu nanti kita share aja ya materinya yang untuk penghitungan IMT. Iya, Bu, di-share aja. Yang dibutuhkan datanya berat badan dan tinggi badan itu aja. Nanti dimasukkan rumus ketemu kok nanti penak ya. Iya, Bu. Itu aja dari gizi. Semoga bermanfaat. Kurang Amin. lebihnya mohon maaf ya. Oh ya, satu lagi. Iya, Bu. Oh, udah, itu aja. Gimana, Bu?
Oh, ini untuk masak itu lebih baik penggunaan garam ketika kompor dimatikan ya, jadi baru dituangkan garamnya. Jadi jangan pas kompor nyala, garam dimasukkan, nanti natriumnya atau yodiumnya dia rusak. Bisa minta tolong disampaikan ke yang masak ya. Gitu. Jadi penggunaan Insya Allah, garam Bu. pemberiannya itu ketika kompor sudah dimatikan, baru diberikan garam di atasnya. Oke, gitu aja. Nantikan kunjungan kita selanjutnya ya ke sana. Semoga ada kesempatan. Diagendakan. Amin. Oke, terima kasih. Ibu ditunggu. Assalamualaikum. Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi keempat ya, tentang penyakit menular. Karena di pondok kita membahasnya penyakit menular yang berbasis lingkungan. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Retno. Retno, Bu. Ya, Bu Retno. Saya di Puskesmas Sukorame megang program tentang TBC. Ini beberapa penyakit. Materinya sudah kelihatan di sana? Sudah, Iya, Bu. Bu. Sudah ya. Iya, Bu. Ini sekarang saya mau menjelaskan ini upaya pencegahan penyakit menular di Poskestren. Ini beberapa penyakit yang terjadi di Poskestren, yaitu ada beberapa penyakit yang penularannya melalui percikan atau droplet. Contohnya TBC, influenza, sama yang terbaru adalah COVID-19. Yang kedua adalah penularan melalui udara atau airborne. Disinyalir airborne COVID juga melalui udara. Yang ketiga adalah penularan melalui kontak. Melalui kontak ini adalah penyakit kulit. Ini biasa terjadi di pondok juga. Yang keempat adalah penularan melalui perantara makanan dan minuman. Ini nanti makanya tadi dihubungkan dengan gizi tadi. Karena perantara makanan ini kebiasaannya kan makanan dari pondok kan di dapur ya, dari dapur ya, terpusat ya. Terus yang kelima adalah penularan melalui vektor. Vektor contohnya nyamuk, berarti penyakitnya bisa karena kena DBD atau malaria. Selanjutnya saya ulas satu persatu untuk penyakitnya, ya. Yang pertama adalah TBC. Apa tuh TBC itu? TBC adalah penyakit yang menular melalui saluran pernafasan karena adanya percikan air liur atau droplet. Jadi waktu seseorang itu batuk atau ngomong ataupun bersin yang tersembur di udara disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan bukan penyakit keturunan atau guna-guna. TBC bisa disembuhkan dengan cara apa itu tos? Tos adalah temukan TBC, obati sampai sembuh. Dengan catatan harus berobat teratur dan sesuai dosis. Apa tuh gejala TBC itu? Gejala TBC yang utama adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu disertai nyeri dada. Bisa juga berat badan turun, Malaysia atau aras-arasen, keringat dingin waktu malam hari tanpa aktivitas, nafsu makan menurun, atau sampai dengan batuk disertai darah. Untuk pemeriksaan TBC,
di puskesmas ataupun rumah sakit gratis. Dengan pemeriksaan apa? Gejalanya yang utama tadi kan batuk berdahak. Jadi kita periksaannya pakai dahaknya. Ya. Yang kedua adalah penyakit batuk pilek atau ISPA. Ini penyebabnya juga virus. Gejalanya ada demam, nyeri, tenggorokan sakit, pilek, hidung mampet, batuk kering, ataupun batuk berdahak. Kalau yang ISPA ini biasanya dengan obat batuk biasa itu bisa sembuh. Ini pun penularannya juga lewat percikan. Jadi waktu seseorang itu batuk ataupun bersin. Terus yang terbaru adalah virus corona atau COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang ditemukan pertama kali di Wuhan pada Desember 2019. Penyakit ini sebenarnya adalah golongan MERS-CoV tapi yang tipe 2. Gejalanya adalah demam lebih dari 38, ada batuk pilek, gangguan pernafasan atau sesak, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Selanjutnya, bagaimana cara penularannya? Cara penularannya yaitu sama tadi dengan TBC atau dengan ISPA, yaitu droplet. Bisa kalau yang COVID ini bisa karena kontak juga. Jika seseorang itu yang kena COVID menyentuh bagian hidung atau mulut dengan tangannya, kemudian berjabat tangan, di tangan ada virusnya, seseorang bisa tertular. Ataupun penderita COVID-19, di tangannya dia menyentuh benda-benda atau permukaan lain, dan benda tersebut dipegang orang lain juga bisa menularkan. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya dengan sering cuci tangan pakai sabun, gunakan masker. Kalau dulu kita biasanya gunakan masker itu bila batuk atau pilek, tapi sekarang di era kebiasaan baru ini, seseorang itu sakit ataupun tidak sakit sebaiknya pakai masker. Terus hindari kerumunan atau jaga jarak. Berapa meter? Minimal 1 meter sampai 2 meter. Kalau sekarang, kalau dulu itu kita kalau ke masjid biasanya pakai mukena masjid. Kalau sekarang bisa, kalau kita beribadah bawa alat beribadah sendiri-sendiri. Lakukan olahraga cukup. Sebaiknya kalau kita ada waktu sekitar jam 9 sampai jam 10-an, biasa orang Jawa bilang dede ya, atau cari sinar matahari karena banyak vitamin D-nya. Selanjutnya, kita adik-adik tahu cara mencuci tangan yang benar? Halo? Halo? Iya Bu, sudah tahu. Sudah tahu, Bu. Ya, sudah tahu ya. Sekarang, sebenarnya kalau berhadapan enak, mesti saya suruh praktekan. Tapi karena sekarang eranya Juminar, ya wis, pakai ini aja ya. Jadi langkah pertama, basahi tangan dengan sabun di air yang mengalir ya. Terus yang kedua, usap punggung tangannya. Yang ketiga, gosok sela-sela jari. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan cara saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih. Terus yang sekarang kita harus lakukan adalah adaptasi kebiasaan baru. Apa toh itu adaptasi kebiasaan baru yang saya singgung tadi? Kita diwajibkan pakai masker dan jaga jarak antara 1 sampai 2 meter. Dimanapun seringlah cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Sama makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita.
rajin olahraga, kalau semisal panjenengan suka olahraga seperti naik sepeda, boleh, istilahnya boleh lepas maskernya pada saat naik sepedanya. Tapi saat berhenti atau ngumpul, pakailah maskermu lagi. Terus kalau ketemu teman, kalau dulu kan mesti bersalaman ya, kalau bisa sekarang pakai kita apa? Terus kita katupkan tangan itu loh, biasanya ya salam, iya. Terus kalau beli apa-apa sebaiknya gunakan uang elektronik, dan kalau kita habis bepergian segeralah mandi atau ganti pakaian. Ini yang protokol kesehatan terbaru yang disebut PDJ. Ini kebiasaannya kalau di bioskop ya, kalau kita bisa menghindari janganlah ke bioskop. Kenapa? Kalau bioskop itu pasti letaknya gelap, pasti nggak ada jendela, pasti nggak ada sinar matahari. Jaraknya seperti itu. Makanya kita harus pastikan protokol kesehatannya. Jadi tanyakan ke manajemen, apakah penontonnya dibatasi, apakah petugasnya pakai masker, apakah boleh bawa makanan dan minuman sendiri, apakah perabotannya seperti kursi-kursinya dilakukan desinfeksi, ataupun istilahnya karena di sana tidak ada ventilasinya, apakah setelah selesai itu ada istilahnya di situ exhaust-nya. Ini. Jadi biar tergantikan sirkulasi udaranya. Terus kenapa? Ini tadi VDJ ya, yang artinya ventilasi, durasi, dan jarak. Ventilasinya itu tadi dipastikan sirkulasi udara baik. Kalau durasi itu kita harapkan sebenarnya di tempat tertutup kita itu 15 menitan saja. Padahal kalau lihat film berapa lama? Paling enggak 1 jam. Tuh. Terus jaraknya minimal 2 meter. Kalau dulu, apalagi kalau bawa pacar, mesti dempet-dempetan. Nggih, mboten. Halo. Boten, Bu, boten. Ini lagi sekarang itu tadi yang penyakit yang berdasarkan istilahnya agak droplet sama airborne ya. Yang selanjutnya adalah kontak. Ini pernah lihat penyakit ini? Kudis atau gudeg? Atau biasa lihat skabies? Nggih, sering, Bu. Sering, Bu. Apakah di situ lagi azan? Nggih. Tengah sebelah. Macet sebelah, Bu. Oh, enggak apa-apa, ya wis. Enggak apa-apa, ini dilanjut? Lanjut aja, Bu. Mriki sampun jamaah kok, Bu. Sampun. Ya. Nggih. Gudeg atau skabies. Adik-adik pernah lihat sing lukanya kayak gini? Nggih, sering, Bu. Iya. Ini karena kebersihan dirinya juga kurang. Dan kalau misalnya seperti ini, terus jenengan harus ke puskesmas atau di klinik ada obatnya, skabisit. Kalau nggak ada ke puskesmas ya obatnya ada. Jangan bergantian obatnya. Jangan sekali-kali bergantian obatnya. Oh, gatel pondok. Tak kayak obatku ya, malah ora mari, nulari, ya. Itu ya. Nggih. Niki saged di interupsi napa mboten, Bu? Monggo. Oh, nggih. Niki lek riyen pengalaman nih kula rencang-rencang kadose obat skabies niku mboten terlalu efek lah anune, Bu. Terus sing cocok awakmu apa?
Biasanya Dumex Bu, Dumex ingkang Dumex kapsul cuma makanya diserbu di apa dioles-oleskan nggih. Yang serbuk Bu, yang kapsul niku. mungkin cara pemakaiannya. Menawi sekabias niku Cara pemakaiannya kan biasanya dikasih obat untuk salemnya ada 2, ada skabisit, ada hidrokortison atau betametason. Yang skabisit semisal ini hari Rabu, berarti skabisitnya pakainya hari Rabu. Yang lain pakai hidrokortison atau betametasonnya. Setiap hari Rabu saja skabisitnya, enggak setiap hari. Terus di situ untuk tadi Bu Enda sudah menyampaikan ya, untuk mandinya sudah pakai istilahnya keran sendiri-sendiri atau apa ya, kamar mandi sendiri-sendiri atau kolam. Kamar mandinya sendiri Bu, cuma airnya jadi satu. Gimana? Kamar mandinya sendiri, cuma airnya jadi satu Bu, langsung tembus-tembus gitu Bu. Oh, sebaiknya itu kalau misalnya gitu pakai ember, embernya sendiri-sendiri, nggak sampai, kan itu kan ada cairan toh, cairannya itu kalau yang lainnya itu sendiri gitu. Jadi ini penyebabnya kan karena adanya kutu loh. Jadi kemungkinan makanya jangan sampai ganti-ganti baju. Terus apa tadi yang penting kebersihan lingkungan itu tadi. Gatalnya biasanya malam masalahnya. Ya. Ini yang kedua adalah panu. Kalau panu ini penyebabnya jamur. Kalau ada jamur berarti pengobatannya lama. Yang ketiga kurap. Nah, ini demblok kayak gini. Ini karena parasit. Kalau ini. Kalau ini kadas. Juga karena jamur, lama juga ini sembuhnya. Terus selanjutnya pernah ini dengar ini pernah ada penyuluhan HIV? Iya Bu, pernah. Sudah ya? Sudah tahu ya apa itu HIV? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus atau penurunan kekebalan karena virus yang menyerang manusia. Penularannya ini singkat saja karena adanya hubungan seksual tidak aman dengan penderita HIV, kemungkinan karena jarum suntik yang sudah terkena penderita HIV, transfusi darah karena tercemar HIV, atau adanya penularan dari ibu yang positif HIV ke bayinya. Selanjutnya, ini HIV tidak menular saat orang itu bersalaman atau bersentuhan, berciuman, lewat keringat atau makan dan minuman atau mandi bersama ataupun berenang, ataupun batuk ataupun bersin ataupun gigitan nyamuk. Kalau AIDS ini adalah kumpulan gejala penyakit dengan penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi kalau orang HIV itu kemungkinan kita lihat orangnya sehat-sehat, kalau yang AIDS ini sudah banyak gejala yang terasa pada pasien tersebut. Kita lanjutkan ya. Ini, ya, kalau ini, adakah seseorang yang tidak pernah sakit ini? Pernah enggak, Dedek? Pernah Bu. Iya. Karena apa? Makan sambal Bu. Ya, ini berarti penyakit yang disebabkan
karena pencernaan ya. Jadi bisa karena tadi makan sambal ataupun orang yang diare, kemudian cuci tangannya tidak bersih, mengolah makanan, makanan itu dimakan orang lain, dia juga akan terkena diare. Ataupun kebersihan, jadi istilahnya kebersihan dalam pengolahan makanan itu berpengaruh juga menyebabkan diare. Yang dinamakan diare itu bagaimana toh? Kalau kalian biasanya kadang kita bilang aku diare peng piro, peng pindo, kuwi gak diare lo ya. Diare itu bisa dikatakan diare kalau buang air besarnya lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi cair. Jadi cair, enggak ini ampase, peng telu. Itu yang dinyatakan diare. Bila diare, banyak-banyaklah minum air. Bisa buat oralit sendiri, kayak gula sama garam. Kalau enggak, oralit banyak. Murah lagi. Jadi kita yang waspada waktu diare adalah kurangnya cairan. Ya. Piye toh tandane kurang cairan, biasanya lemes. Salah satunya. Nggih, Bu. Ya. Ini yang belum deh. Ini tipes. Tipes juga penularannya juga lewat makanan. Banyak juga teman-teman yang sakit tipes ini biasanya kita ketahuinya kalau demamnya lebih dari 1 minggu. Biasanya lidahnya kotor, perutnya terasa nyeri, pusing, atau ngeliyeng kepalanya. Biasanya disebabkan oleh Salmonella typhosa. Panasnya biasanya menjelang maghrib sampai malam. Kalau siang mungkin tidak panas, tapi badannya lemas. Selanjutnya adalah DBD atau demam berdarah dingin. Ini salah satu yang masuk PHBS, yaitu untuk melihat sarang nyamuk. Penyebabnya adalah penyakit nyamuk Aedes aegypti. Ini juga disebabkan oleh virus. Kita mesti menyarankan untuk bukannya pakai fogging, tapi pakai 3M+, yaitu menguras, menutup, sama mengubur. Dan plusnya bisa pakai kelambu, bisa pakai lotion, bisa pakai kalau di sumber air yang tidak ditutup pakai ikanisasi. Gejalanya apa? Gejalanya hampir sama tifoid, hampir sama dengan tipes. Yaitu ada demam, tapi biasanya untuk demam dengue ini bisa kita lihat setelah 3 hari, panas 3 hari, itu bisa kita lihat dengan pemeriksaan darah. Kalau trombosit, Hb, sama plateletnya menurun, biasanya kena DBD. Terus ini cara menularnya dari orang yang sakit digigit sama nyamuk Aedes aegypti, terus menggigit orang yang sehat tersebut akan sakit DBD juga. Pencegahan penyakit menular itu apa? Yaitu kuncinya adalah memutus mata rantai penularannya. Ini kuncinya. COVID pun juga seperti itu. Memutus mata rantai penularan. Upaya pencegahannya bagaimana? Melakukan gerakan bersih rutin, biasanya Jumat bersih. Membudayakan gerakan 3M+,
membuat tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan, tadi mungkin sudah dijelaskan sama Bu Enda. Membuat jamban yang memenuhi persyaratan, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pondok, karena ini tadi semua penyakit yang berbasis lingkungan. Olahraga. Cukup sekian, mungkin ada pertanyaan dari yang beberapa penyakit yang saya sampaikan? Tidak ada? Sudah jelas semua ya? Ini sekarang materi terakhir dari Bu Marita ya? Nggih, Bu. Oke. Kembali lagi dengan saya. Untuk materi yang terakhir adalah untuk persiapan pelaksanaan SMD ya. Adik-adik, di sini ada Mbak Nurlia. Gimana, Bu? Mbak Nurlia enggak ya di sini pendampingnya kan dari Pondok Alma. Mbak siapa? Mbak Nurlia. Mbak Nurlia. Mbak Nurlia. Mbak Nurlia. Enggak ada. Kalau enggak ada nanti saya itu Mas Ivan aja, Bu. Mas Ivan. Oh iya, Mas Ivan. Nanti untuk kegiatan pelaksanaan SMD monggo bisa segera dijadwalkan kapan siapnya. Minimal yang disurvei adalah 10 santri. Minimal 10 santri. Terus kemudian untuk yang di SMD kan itu yang diukur adalah form data perorangan dan data lingkungan fisik sama data BPS. Jadi bentar, saya carikan contoh itunya ya. Sudah nampak di situ materinya? Bentar, Bu. Ya, Bu, nampak. Nampak ya. Nah, ini yang rekapitulasi. Bentar. Nah, ini. Ini untuk yang survei data fisik. Nah, yang data fisik, seumpamanya kita mengambil responden atau santri yang disurvei, survei 15 orang. Jadi nanti langsung bisa dituliskan di sini nama pondok pesantrennya, alamatnya mana, jumlah santri laki-lakinya berapa, perempuan berapa, terus jumlah santri laki-laki penghuni asrama berapa, jumlah santri perempuan yang menghuni asrama berapa, nah jumlah gurunya berapa, ustadz-ustadzahnya berapa. Jadi satu form ini digunakan untuk mensurvei 15 orang. Paham? Sampai di Putra sini. putri, Bu. Putra dan putri. Jadi misalkan 15 orang itu putra putri atau masing-masing 15, Bu? Untuk ketentuan minimal melakukan survei kepada 10 santri, minimal ketentuannya. Jadi bisa monggo nanti kalau memungkinkan 15 putri, 15 perempuan, 15 putra. Kalau tidak memungkinkan berarti nanti 7 putra terus 8 putri. Kalau lebih banyak yang disurvei berarti kan lebih menggambarkan kondisi real di Pondok Al-Ma'ruf. Gitu nggih. Nanti monggo bisa ditanyakan ke pendampingnya sebaiknya bagaimana enaknya. Yang disurvei berapa responden. Terus kemudian di sini ini formnya yang sama seperti yang dikasihkan kemarin ya, Bu? Di fotokopian itu kemarin. Ya. Ya, jadi satu lembar ini aja sudah cukup. Jadi tidak perlu menggandakan lebih banyak lagi. Makan nggih? Ini Mas Ivan nggih. Nah, terus kemudian kalau seumpamanya dia jawabannya iya, langsung dikasih nilai 1. Kalau jawabannya tidak, langsung dinilai 0. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Ini untuk kondisi fisik ya.
untuk kondisi fisik, apakah tempat wudhu licin atau tidak, bagaimana, nanti ini di dalam sini sudah ada pertanyaannya semua. Terus kemudian untuk bentar. Bentar. Yang satunya tentang form perorangan. Saya carikan dulu. Nah, kelihatan? Nah, ini terus ini ya, yang ini untuk yang kondisi perorangan. Jadi sama ini jumlah respondennya. Terus kemudian nanti masing-masing santri yang disurvei ditanyain apakah melakukan gosok gigi secara rutin. Kalau iya berarti jawabannya 1, kalau tidak berarti jawabannya 0. Terus mandi secara rutin. Kebersihan rambutnya bagaimana, bersih atau tidak. Kebersihan telinganya bagaimana, bersih atau tidak. Kukunya bagaimana, bersih dan dipotong atau tidak. Pakaiannya terlihat bagaimana. Ini dari hasil observasi jenengan dan wawancara, nggih. Terus kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, buang air besar di WC atau di jamban pondok pesantren. Kalau dia, kalau ini buang BAB-nya jika tidak di WC, buang air besarnya di mana? Di sungai atau di tegal atau di lainnya. Gitu nggih. Terus ditanyain merokok atau tidak merokok. Kalau merokok berarti 1, kalau tidak merokok berarti 0. Terus kemudian pertanyaan yang nomor 4, apakah mengetahui informasi HIV dari mana? Ini pilihannya. Kalau dari televisi tidak, berarti 0. Kalau dari majalah atau koran, ya berarti 1. Dan berikutnya. Nanti masukkan di sininya bisa pakai langsung di skor 0, 1 atau ya atau tidak. Monggo kerso nanti enaknya bagaimana. Terus kemudian bila sakit atau meminta pertolongan kemana, beli obat sendiri atau meminta tolong ke ustadznya atau ke dukun atau yang lain-lain. Gitu nggih. Terus yang pertanyaan ke-6, apakah menjadi peserta dana sehat? Ini dana sehat bisa apabila mempunyai kartu BPJS berarti masuk. Terus apabila tidak berarti tidak. Atau mungkin di pondok pesantrennya ada iuran bulanan mungkin 5.000-an atau 2.000-an untuk jaga-jaga apabila ada santri yang sakit. Gitu ya. Itu berarti masuk peserta dana sehat. Tuh. Terus pertanyaan yang berikutnya, mengonsumsi makanan gizi seimbang ya atau tidak di sini, nasi, lauk, sayur, buah atau tidak. Ini terus kemudian dilihat masing-masing santrinya ditimbang dan tinggi badannya ya. Di sana ada timbangan. Halo, di Al-Ma'ruf ada timbangan. Kalau untuk putra masih rusak Bu semuanya. Kalau untuk yang putri ada timbangannya? Ada yang putri? Timbangan kasar itu. Halo. Timbangan kasar itu loh, Bu. Timbangan kasar itu gimana? Timbangan untuk mengukur tinggi berat badan, Mbak. Timbangan berat badan. Tapi yang yang itu ada, Bu. Ada ya. Nanti oh ya, di Al-Ma'ruf sudah ada ruangan khusus yang digunakan untuk poskestren. Ada, Bu. Ada, ya. Nanti mungkin pada saat pelaksanaan SMD. Ada, Bu. Ya, pelaksanaan SMD-nya bisa berpusat di ruang poskestren. Ya. Terus tetap menerapkan jaga jarak. Jadi mungkin kloter pertama 3 orang diperiksa dengan jaga jarak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, diukur tinggi badan, berat badan, terus kemudian diwawancarai dan lain sebagainya itu. Nanti baru kloter berikutnya 3 orang atau 2 orang, nanti sampai pokoknya tidak menimbulkan kerumunan begitu ya Mas. Nanti bisa
teknisnya bisa diatur sendiri bagaimana baiknya. Itu. Oke. Terus kemudian untuk pengukuran status gizi, ini tadi yang sudah diterangkan Bu Tias, nanti dibandingkan antara berat badan dan tinggi badannya. IMT-nya masuk berapa, nanti dari IMT itu masuk kategori dia kurus tingkat berat, kurus tingkat tinggi, normal, gemuk tingkat ringan, atau gemuk tingkat berat. Gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk materi pengukuran IMT nanti akan di-share kembali. Terus kemudian dilakukan wawancara, apakah sambil dilihat apakah terasa lemah, letih, lesu, cepat mengantuk, terus bagaimana, apakah terlihat pucat atau kelopak matanya terlihat pucat, bibirnya terlihat pucat, nanti di-skor di sini. Terus untuk di sana di Poskestren apakah ada kartu Snellen card, kartu untuk mengukur visus mata gitu, ada atau tidak? Apa Bu? Berapa Bu? Kartu yang biasanya untuk mengukur visus mata kayak yang di optik itu ada atau tidak? Yang A, B, C, E, F, G, D, O itu namanya mata gitu. Oh, nggak ada Bu. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Berarti untuk indera penglihatan mungkin nanti bisa digunakan teknik yang lain. Jadi tidak menggunakan itu membaca sebentar, tapi bisa dengan teknik lambaian. Jadi gini, jadi nanti yang diperiksa itu antara yang diperiksa dan yang memeriksa jaraknya 3 meter. Jadi dibuat jarak 3 meter, dikasih tempat duduk, terus kemudian nanti itu yang memeriksa menyarankan ke yang diperiksa menutup satu mata. Jadi matanya bergantian yang ditutup. Mamanya yang ditutup dulu yang mata sebelah kiri. Terus yang mata yang sebelah kanan kan melihat. Terus pemeriksanya memeriksa dengan menunjukkan jari, angka 1 atau 2 atau 3. Nah, dari jarak 3 meter itu, apakah yang diperiksa itu kabur atau jelas? Gitu ya. Ada gambaran atau tidak? Halo? Ya, Bu. Ada gambaran? Oke. Jadi nanti secara bergantian. Mata yang satunya juga remang-remang, Bu. Oke. Kalau dia remang-remang, berarti remang-remangnya tidak berat-berat banget, nanti dimasukkan di gangguan sedang. Tapi kalau remang-remangnya banget pas saat pemeriksaan itu nanti dimasukkan di gangguan berat. Nah, kalau dia dengan jarak 3 meter itu tadi tidak melihat sama sekali yang memeriksa, itu nanti dimasukkan di gangguan berat. Kalau buta kan sudah jelas, nggih, buta tidak bisa melihat sama sekali. Tapi kalau dia dengan jarak 3 meter itu masih jelas melihat si pemeriksa itu tadi dengan mata sebelah ditutup, berarti dia masuk kategori normal. Gitu nggih? Dari sini ada gambaran. Nanti bisa saya share lagi caranya, cara langkah-langkahnya. Okay? Terus kemudian untuk indera pendengaran, jadi hampir sama dengan yang penglihatan itu tadi. Untuk yang pendengaran ini, yang pendengaran dia dengan jarak 4-6 meter kira-kira masih mendengar atau tidak. Ya, hampir sama seperti itu ya. Nanti saya share lagi itunya ya. Itu materinya yang untuk cara mengukurnya. Ya, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Terus kemudian untuk PHBS. Oh, di sini tidak ada PHBS. Jadi nanti yang PHBS nanti akan saya share lagi
untuk yang PHBS nanti yang akan diobservasi adalah tempat wudhu. Jadi dari hasil ini tadi, hasil yang survei mawas diri ini tadi. Nanti bisa dijawab ya atau tidak seperti itu. Nanti saya share lagi materinya, nggih. Dari sini ada yang ditanyakan? Ibu. Ada yang ditanyakan dari sini? Sudah cukup. Nanti untuk kita supervisi ke sana, akan kita kabarkan lagi dan mohon segera dikoordinasikan rencananya kapan, tanggal berapa mau dilaksanakan kegiatan SMD. Mohon bantuannya mungkin 2 hari atau 3 hari mau pelaksanaan SMD diinformasikan ke kami. Mungkin kami tidak bisa langsung ke sana, tidak bisa ke sana ya Mas. Nanti pendamping yang dari pondok pesantren mohon memfasilitasi. Nanti kita minta dokumentasinya untuk kegiatan SMD yang dilakukan di sana. Ngoten nggih? Dari sini ada yang ditanyakan? Bu, SMD-nya itu kami lakukan sendiri atau ada dari pihak puskesmas, Bu? Jadi yang melakukan SMD adalah kader yang dilatih hari ini, Mas. Oh. Yang dilatih hari ini nanti untuk nama-namanya yang ikut hari ini nanti akan kita cetakkan sertifikatnya. Nanti sertifikatnya kalau sudah jadi kita infokan. Dan untuk yang melakukan SMD nanti adalah kader kesehatan yang sudah dilatih pada hari ini. Ada yang ditanyakan mungkin masih mumpung masih ketemu di sini bisa langsung ditanyakan. Jadi nanti yang di SMD seperti tadi formnya ada 3 ya, ada 2 yang pokok untuk pemeriksaan form data fisik dan form data perorangan seperti yang sudah kemarin di Dinas Kesehatan itu ya Mas ya. Masih ada formnya? Masih ya. Nah, itu dan masih ada, Bu. Sama indikator PHBS. Sama form indikator PHBS. Oke. Habis ini mungkin bisa dibuatkan grup WA kader Poskestren Al-Ma'ruf, monggo. Nanti saya bisa dimasukkan di situ. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan di situ. Ya Bu, udah dibuatkan Bu. Oh oke. Ya udah dibuatkan. Jadi nanti yang melakukan SMD adalah kader yang sudah dilatih hari ini dan didampingi oleh pendampingnya dari pondok pesantren. Kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang belum jelas cara pengisiannya atau bagaimananya bisa langsung japri ke saya. Oke. Ada yang ditanyakan? Sampun. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga informasi yang diberikan pada hari ini bisa bermanfaat dan semoga semua santrinya di sana sehat-sehat semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.